Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita dilimpahi kesehatan, diberi kesempatan untuk terus belajar membahas tentang ayat-ayat Al-Quran di acara Tafsir Al-Misbah bersama saya Najla Shihab dan Abi Muhammad Quraisy Shihab. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas surah baru lagi Abi, surah At-Talaq. Dan mudah-mudahan Abi selalu diberikan ilham, Amin. selalu diberikan pengetahuan untuk terus memberikan bimbingan kepada Ella dan semua teman-teman yang ikut hadir menyaksikan. Ada juga yang ikut hadir melalui aplikasi video conference. Apa kabar teman-teman? Ini dari berbagai kota di seluruh Indonesia. Sebagian ada yang alumni dari kegiatan-kegiatan Pusat Studi Al-Quran. Dan ada juga pemirsa yang memang datang dengan pertanyaan-pertanyaan yang insya Allah bermanfaat untuk semua. Surah At-Talaq ini teman-teman terdiri dari 12 ayat. Sebagaimana nama surahnya ini menerangkan masalah talak ya Abi. Dan disepakati sebagai surah Madaniyah. Turun setelah Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah. Dan secara konteks nanti Abi tolong terangkan lebih jauh. Ini karena pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Sayyidina Umar Ibn Khattab. Silakan Abi, mari kita mulai uraian ayat-ayat awal dari surah At-Talaq ini. Oke, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Betul, ayat ini, surah ini dinamai suratul Talaq karena dia berbicara tentang perceraian atau memberi tuntunan bagaimana seharusnya perceraian kalau terpaksa harus terjadi. Dan itu juga sebabnya karena dia berbicara tentang hubungan suami istri dan banyak menekankan tentang hak-hak wanita, maka ia juga dinamai surah An-Nisa As-Sughra, surah perempuan yang singkat. Karena ada yang panjang itu pada surah An-Nisa ya, surah keempat atau surah yang keempat ya. Baik, dia dimulai dengan firman Allah, ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna. Wahai nabi, apabila engkau akan menceraikan, apabila kamu ya karena bentuknya jamak akan menceraikan istri-istri, maka ceraikanlah dia dalam keadaan dia atau mereka itu dalam keadaan suci, bukan dalam keadaan haid. Ada hal pertama yang ingin kita katakan. Ayat ini dimulai dengan ya ayuhan nabi. Apabila kamu dalam bentuk jamak, bukan engkau. Nah, ulama-ulama membahas apakah Nabi pernah menceraikan istrinya atau tidak. Hampir semua sepakat bahwa tidak pernah. Memang ada riwayat bahwa beliau pernah mentalak istri beliau Hafsah. Tetapi ulama berkata tidak. Karena talak ini, perceraian ini sesuatu yang dibenci Tuhan. Kecuali kalau dalam keadaan terpaksa. Sedangkan Nabi adalah sosok yang semua kegiatannya wajar untuk diteladani karena indah dan baiknya. Nah, kalau demikian, kenapa dikatakan di sini ya ayyuhan nabi, wahai nabi? Ulama menjawab, ini adalah perintah untuk nabi agar menyampaikan kepada umatnya. Karena itu ada yang membedakan antara panggilan ya ayyuhan nabi dan ya ayyuhar rasul. Kalau ya ayyuhar rasul, apa yang disampaikan, apa yang dikandungnya itu makna lafaz dan maknanya tertuju untuk semua, termasuk untuk Nabi, untuk Nabi Muhammad. Tetapi kalau ya ayuhan Nabi, itu dalam kedudukan beliau sebagai Rasul untuk disampaikan kepada umat. Betapapun panggilan ya ayuhan Nabi dan ya ayuhan Rasul adalah panggilan penghormatan. Dan ini kita temukan dalam semua ayat-ayat Al-Quran yang menyeru junjungan Nabi Muhammad dalam Al-Quran, baik dalam kata ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddathir, tidak ada satupun yang menyebut namanya dalam panggilan atau bahkan menyebut namanya
tanpa ada gelar penghormatan yang menyertai beliau. Itu satu. Dan itu sewajarnya kita teladani. Jangan sebut Muhammad. Sebutlah Nabi Muhammad. Sebutlah junjungan kita dan lain-lain sebagainya. Idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna. Ulama berkata, kalau kamu hendak, talaqtum di sini kalau kamu hendak, walaupun bentuknya dalam bentuk kata kerja masa lampau, tetapi terkadang ada kata yang berbentuk kata kerja masa lampau, tetapi kalau sudah akan, belum lagi, kalau kamu segera akan menceraikan istri-istri kamu, maka ceraikanlah mereka dalam keadaan suci. Mengapa? Ayat ini turun berkaitan dengan peristiwa yang terjadi pada putra Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Abdullah bin Umar, yang menceraikan istrinya pada saat haid. Umar datang bertanya, bagaimana ini wahai Nabi? Maka turunlah ayat ini untuk menyampaikan tuntunan bagaimana seharusnya kalau mau menceraikan istri, bagaimana seharusnya dari sisi waktunya. Dikatakan pada saat dia sedang suci, tidak pada saat dia sedang haid. Nabi perintahkan Sayyidina Umar, sampaikan kepada putramu, dia rujuk istrinya, biar dia suci dulu, baru dia haid lagi, baru dia suci, baru kalau dia mau, baru dia cerai istrinya. Pertanyaannya, mengapa terlarang mencerai istri pada saat haid? Al-Quran menyatakan, yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adza. Haid itu, masa-masa haid itu masa gangguan. Bukan cuma fisik, tetapi juga psikis. Biasa tidak normal secara utuh. Bisa sedang marah, bisa sedang sumpek, dan lain-lain sebagainya. Sehingga ini mengakibatkan bisa jadi istri berulah melakukan kegiatan yang tidak normal dilakukannya pada saat-saat dia tidak haid. Karena itu suami harus sadar kalau ada kesalahan yang dilakukan oleh istri, ada yang tidak berkenan dilakukan oleh istri terhadap suami, jangan marah. Bukan cuma jangan cerai, tapi jangan marah. Kalaupun tidak senang, tunggu sampai dia dalam keadaan normal, dan ini baru kalau mau menceraikan, ceraikanlah dia. Wahsul iddata, dan hitung dengan pasti kapan dia haid, kapan dia suci, kapan dia haid. Harus dengan pasti, jangan kira-kira. Wahsul iddah wattaqullaha rabbakum, dan bertakwalah kepada Allah. Kalian mengawini perempuan-perempuan itu dengan nama Allah, dengan kalimat Allah. Kalian diserahi amanat untuk ini, jangan sia-siakan. Kalaupun ada, Al-Quran berpesan, kalaupun ada yang wahai suami kalian tidak senangi, bisa jadi di balik apa yang tidak kalian senangi itu ada kebaikan yang banyak. Fa in karihtumuhunna fa asa an yaj'alallahu fihi khairan katsira. Mudah-mudahan di balik apa yang kamu tidak senangi itu ada kebaikan yang banyak. Betul. Allah ingin menekankan bahwa semua orang punya kekurangan. Tidak ada yang sempurna. Laki-laki begitu, perempuan begitu. Terimalah kekurangan itu apa adanya, usahakan untuk meningkatkannya. Kalau tidak bisa, terimalah dia, karena kalau dia punya kekurangan, Anda pun punya kekurangan. Dan ini tuntunan-tuntunan yang sesungguhnya diingatkan bahkan pada saat membahas tentang perceraian, ya Bi. Jadi ketakwaan itu ditunjukkan dengan penerimaan apa adanya, tetapi dalam situasi di mana harus menceraikan pun itu dilarang untuk mendolimi perempuan-perempuan. Kita akan lanjutkan uraian tentang talak, hukum-hukum yang berkait dengan perceraian ini sesudah jeda berikut, teman-teman. Perceraian dalam pandangan Islam sangat buruk.
Alhamdulillahirrabbilalamin, masih bersama di Tafsir Al-Misbah dan masih membahas ayat-ayat awal dari Quran Surah At-Talaq. Ini surah ke-65 teman-teman, dan tema-tema yang utama yang dibahas tentu berkait dengan perceraian, termasuk soal iddah, nafkah, tempat tinggal bagi yang dicerai dan sebagainya. Akan kita lanjutkan pembahasannya di ayat-ayat berikutnya. Sebelum kita melihat ayat-ayat ini lebih lanjut, saya ingin kasih kesempatan kepada teman-teman yang mungkin ingin dapat pemahaman tentang konteks talak atau punya pertanyaan-pertanyaan tertentu berkait dengan ini. Silakan. Nama saya Muhajir dari Jombang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertanyaan saya kepada Bapak Quraisy, apakah ada tuntunan Al-Quran tentang bagaimana kondisi tolak ini boleh dilakukan? Misalnya, boleh ketika salah satu dizalimi atau yang lain. Sehingga angka perceraian terutama di Indonesia ini tidak terlalu meningkat. Karena kan mungkin pasangan yang belum siap menikah atau hanya karena alasan yang remeh mereka bercerai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya, Mas Muhajir. Apakah harus ada kondisi khusus? Apakah harus ada salah satu yang didolimi untuk kemudian memutuskan melakukan talak? Pertanyaan Mas Muhajir ini muncul karena melihat fenomena di masyarakat di mana angka perceraian meningkat. Seringkali alasannya sesungguhnya karena ketidaksiapan menghadapi dunia pernikahan, dan alasan yang digunakan itu alasan yang menurut Mas Muhajir itu remeh-temeh. Bagaimana tuntunannya soal ini, Abi? Ya, perceraian dalam pandangan Islam sangat buruk, apapun alasannya. Tetapi ada keburukan yang tidak bisa dihindari karena kebutuhan yang sangat mendesak. Di sanalah perceraian itu dibolehkan, bukan diperintahkan. Memang pada mulanya, apalagi di Barat, itu dianggap ajaran Islam tentang perceraian itu kejam. Apa yang disatukan oleh Tuhan tidak boleh dipisahkan kecuali oleh Tuhan. Demikian pandangan mereka. Itu dari satu sisi benar, tetapi ada yang memang tidak bisa untuk dipersatukan lagi, tidak harmonis, setiap saat bertengkar. Ketika itu terpaksa harus diterima perceraiannya, tetapi perceraian yang baik-baik. Ada pesannya, jangan membongkar rahasia pasangan. Bahkan ada pesannya, wala tansaul fadlah. Jangan lupakan kebaikan-kebaikan. Jangan lupakan hari-hari indah yang lalu, yang kalian pernah rasakan walau singkat. Sehingga hubungan tetap terjamin. Nah, memang kita perlu menghindari sebab-sebab perceraian itu. Karena itu perceraian baru dibolehkan kalau memang tidak bisa lagi diperbaiki. Ada hal dari sini sejak masa Nabi, beliau memerintahkan untuk ta'aruf, kenal. Dulu orang sudah merasa cukup dengan mengenal orang tuanya. Nabi berkata tidak, pergi lihat dia. Ini pada masa lalu. Dalam perkembangan selanjutnya, itu perkenalan meningkat yang dibolehkan oleh agama. Berkenalan, bercakap dengan hormat di depan orang yang terpercaya. Itu perkenalan. Ini untuk menghindari membeli kucing dalam karung. Apalagi ada usia perkawinan. Ulama-ulama beda pendapat. Tetapi prinsipnya bahwa mereka semua sudah mampu untuk membangun rumah tangga. Man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Siapa yang bisa untuk menegakkan kehidupan rumah tangga, maka hendaklah dia kawin. Wa man lam yastati', siapa yang tidak mampu, jangan dulu kawin. Karena itu kesiapan menjadi sangat penting, ya, Bi. Kesiapan, termasuk kesiapan usia yang Abi juga usia dan pendidikan. Dan pendidikan, betul. Jadi ini setiap saat, kalau kita lihat di negeri-negeri Islam, setiap saat
usia perkawinan itu meningkat. Karena kebutuhan meningkat, situasi berubah. Tidak mungkin anak SD mau disuruh membina rumah tangga. Atau anak yang baru di SMP yang pendidikannya masih sangat terbatas bisa menjadi ibu bagi anak-anaknya. Jadi perlu ada ketetapan menyangkut usia perkawinan. Itu menghindari. Dan bisa membina rumah tangga, suaminya mampu bekerja. Jadi ada syarat-syarat. Kalau tidak itu, maka perkawinan akan gagal. Oke? Mari kita lanjutkan, Abi. Kita lanjutkan. Wahsul iddah wattaqullah, bertakwalah kepada Allah Rabbakum yang telah memelihara kamu, wala tukhrijuhunna min buyutikum. Kalau sudah dicerai, jangan mengusir dia, istrimu itu, dari rumahnya. Jangan mengusir mereka dari rumah mereka. Apa maknanya? Yang dimaksud dengan rumah mereka, rumah suami. Kalau rumah mereka memang tidak berhak suami untuk mengusirnya, mengeluarkannya. Di sini dinamakan rumah mereka. Walaupun sudah dicerai, karena boleh jadi, paling tidak, dia hamil. Dia perlu rumah. Boleh jadi, dia perceraian yang masih memungkinkan untuk kembali. Tidak boleh dia dikeluarkan dari rumah. Ini salah satu bukti betapa Islam datang untuk memberikan wanita hak-hak. La tukhrijuhunna min buyutihunna. Dinamai rumah-rumah mereka karena istri itu adalah ibu rumah tangga. Wala yakhrujna, dan jangan juga mereka itu keluar semena-mena. Kalau dia keluar, tidak lain keluarnya itu hanya untuk melakukan sesuatu yang buruk, yang sangat buruk dan nyata. Maksudnya apa? Kalau dia keluar semena-mena, tidak pada tempatnya, maka keluarnya itu bagaikan melakukan suatu keburukan yang semena-mena. Dan ini menggambarkan tentang ketentuan-ketentuan mengenai perempuan yang dicerai dan masa iddahnya, ya, Bi. Betul. Kita akan bahas lebih lanjut, Abi. Ella menganggap ini pembahasan yang sangat penting karena pemahaman tentang masa iddah, apa yang harus dilakukan, apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, ini masih seringkali jadi miskonsepsi di masyarakat kita. Jangan kemana-mana, teman-teman. Kita akan lanjutkan pembahasannya tetap di Tafsir Al-Misbah. Orang yang bercerai itu, yang menceraikan atau yang dicerai, dua-duanya ada sesuatu dalam hatinya. Terima kasih masih terus menyaksikan Tafsir Al-Misbah, masih di pembahasan mengenai Quran Surah At-Talaq. Banyak anjuran-anjuran, banyak tuntunan yang tadi sudah disampaikan, Abi. Kita sampai ke pembahasan di ayat ini yang berbicara tentang iddah bagi perempuan-perempuan. Mohon elaborasinya, Bi, penjelasan lebih jauh mengenai tuntunan Al-Quran dalam konteks ini. Silakan, Abi. Oke, baik. Kita lihat tadi, jadi jangan keluar rumah. Baru di sini dikatakan itulah batas-batas yang ditetapkan Allah. Siapa yang melampaui batas-batas itu, maka dia telah menganiaya dirinya sendiri, dalam arti dia berdosa. Baru dia kata, la tadri la'allallaha yuhditsu ba'da dzalika amran. Satu orang tidak mengetahui apa yang terjadi sesudah dia mengucapkan cerai pada istri. Bisa berubah keadaan. Jadi perlu ada masa di mana seorang melakukan introspeksi. Boleh jadi kalau dia dicerai tidak pada masa suci setelah dia haid sebelumnya, boleh jadi itu tadi kita sudah terangkan bahwa dalam keadaan tidak normal, bisa jadi juga dia menceraikan pada saat istrinya sedang hamil. Dan dia tidak tahu bahwa hamil, menyesal. Bisa jadi juga
Dia sebenarnya cinta hanya karena emosi yang berlebihan. Dia ini. Kita tidak tahu apa yang terjadi sesudah waktu dia diceraikan itu. Jadi berhati-hatilah. Dari sini ada perintah untuk iddah. Ada masa tunggu. Di masa tunggu itu masing-masing bisa melakukan introspeksi. Suami bisa kembali merenung, saya sebenarnya melampaui batas. Istri bisa kembali merenung, saya sebenarnya memang salah. Masing-masing memperbaiki diri supaya sebelum habis masa iddah itu tadi, dia dapat kembali rukun dengan suami. Itu salah satu tujuan dari iddah. Walaupun ketentuan iddah ini sebetulnya juga berlaku bukan hanya yang diceraikan, tetapi juga untuk perempuan yang suaminya meninggal ya, secara umum, itu secara nanti lain ketentuan lagi hukum. dia punya ini. Itu iddah, itu iddah bermacam-macam. Ada iddah bagi wanita yang sedang hamil, baik dicerai hidup maupun bercerai karena mati. Iddahnya yang sedang hamil sampai dia melahirkan. Ada iddah yang sudah menopause, suaminya meninggal, iddahnya 4 bulan 10 hari. Banyak macam iddah. Yang penting bahwa iddah itu diperlukan bukan sekedar untuk mengetahui apakah dalam perut ibu ada janin atau tidak, tetapi juga untuk menjalin, memberi kesempatan kepada masing-masing melakukan introspeksi sehingga bisa kembali lagi rukun. Dan inilah yang dinyatakan di sini, fa idza balagna ajalahunna famsikuhunna bima'ruf au fariquhunna bima'ruf. Kalau sudah dekat tiba masa berakhirnya iddah, maka lanjutkan perkawinan dengan baik. Atau apa boleh buat? Ceraikan, tapi ceraikan juga dengan baik. Dengan baik juga. Itu. Sehingga baik lanjut maupun bercerai itu hubungan tetap baik. Tidak maki-memaki, tidak saling membuka rahasia orang lain, demikian seterusnya. Baru di sini wa asyhidu zawai adlim minkum. Persaksikanlah 2 orang adil. Yang dipersaksikan apa? Ulama beda pendapat. Ada yang berkata persaksikan bahwa kamu sudah kembali. Dan kalau cerai, persaksikan juga bahwa terjadi perceraian. Karena kalau tidak dipersaksikan, apalagi dalam perceraian, bisa jadi sang istri misalnya berkata, saya punya hak warisan, saya istri si A. Maka perlu ada saksi. Beda-beda pendapat ulama. Ada yang berkata, ulama yang berkata, saksikan untuk rujuk dan untuk ini. Supaya jelas, supaya tidak ada isu di belakang. Ada yang berkata, yang perlu dipersaksikan adalah kalau rujuk. Kita di Indonesia ini, dalam undang-undang perkawinan kita, perkawinan dipersaksikan di pengadilan agama, ada surat nikah, dan perceraian juga harus dilakukan di sana supaya clear, supaya jelas. Wa aqimus syahadata lillah, tegakkanlah kesaksian itu demi karena Allah. Itulah yang diwasiatkan Tuhan, yang dipesankan Tuhan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wa yattaqillah wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberinya jalan keluar. Ini orang yang bercerai itu, yang menceraikan atau yang dicerai, dua-duanya ada sesuatu dalam hatinya. Jangan berkata bahwa hanya yang dicerai, hanya perempuan yang dicerai sedangkan dia tidak setuju perceraian itu yang menderita. Laki-laki pun yang menceraikan itu ada sesuatu ganjalan dalam hatinya. Tetapi kalau dia bercerai sesuai dengan tuntunan Allah, dia percaya Allah dan dia percaya Rasulnya, ini yang diistilahkan di sini, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Allah memberinya jalan keluar. Dan ini janji Allah
yang di satu sisi sebetulnya di ayat-ayat sebelumnya juga sudah memberikan batasan-batasan tentang bagaimana melakukan perceraian, tetapi di ayat-ayat ini juga menekankan sekali lagi pentingnya rujuk dalam kebaikan maupun bercerai dalam kebaikan. Nah, kita akan kembali membahas lanjutan ayat ini, Abi, tapi Ella ingin kasih kesempatan dulu kepada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan berkait dengan ketentuan-ketentuan ataupun konteks-konteks yang spesifik yang sempat dijalani dalam kehidupan sehari-hari. Silakan teman-teman. Terima kasih saya diberikan kesempatan untuk bertanya. Prof, tadi dijelaskan beberapa hal tentang iddah dalam perceraian dengan kondisi yang berbeda. Nah, pertanyaan saya, Prof, apakah kewajiban iddah ini mempunyai pengaruh atau hikmah untuk anak yang orang tuanya bercerai? Atau murni hanya sebagai kewajiban untuk orang tua saja? Seperti itu. Oke, Kang Dede Fadilah dari Bekasi bertanya tentang hikmah dari iddah, apakah hanya untuk perempuan-perempuan saja ataukah sebetulnya ada hikmahnya untuk anak-anak dari pasangan yang bercerai ini? Kita akan jawab pertanyaan ini, pertanyaannya penting, relevan untuk banyak konteks atau kasus di sekitar kita sesudah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Tafsir Al-Misbah. Bisa jadi rezeki yang diberikan itu bukan dalam bentuk pasangan. Masih di Tafsir Al-Misbah, pemirsa, membahas Quran Surah At-Talaq, beberapa ketentuan tentang perceraian, masa dijatuhkannya, keharusan perempuan untuk memenuhi iddah, dan berbagai penjelasan lainnya. Kita akan coba jawab pertanyaan tadi, Abi, yang mencoba melihat hikmah iddah, apakah ini juga bisa memberi manfaat atau ada tuntunan-tuntunan khusus untuk anak-anak yang orang tuanya bercerai dalam konteks talak ini. Silakan, Abi. Jadi tadi kita katakan, kita ambil salah satu butir. Jangan biarkan dia keluar dari rumah. Jangan usir, jangan minta dia keluar rumah. Kenapa? Dalam masa iddah, suami masih ada di rumah. Istri walau sudah dicerai, tapi masih dalam iddah, masih bisa melihat, masih bisa saling bersapa dengan suaminya. Itu bisa mengembalikan ketenangan. Anak-anak juga demikian. Kalau harus jauh dari ayahnya karena terusir dan melihat ibunya terlantar, pasti punya pengaruh. Anak yang diasuh oleh single parent itu sangat mempengaruhi jiwa anak. Jadi iddah ini mempunyai manfaat yang sangat besar. Ditambah lagi, saya ingin tambahkan, perkawinan itu bukan hanya antara seorang laki dan seorang perempuan, juga antar keluarga. Bisa jadi kalau masih di rumah, masih dalam keadaan beriddah, keluarga bisa lebih kuat, lebih giat untuk mempertemukan mereka berdua. Itu sebabnya dalam masa iddah, seorang perempuan tidak boleh dilamar. Jadi banyak sekali manfaat iddah ini. Saya ingin menggarisbawahi secara umum. Karena itu pada waktu berada di rumah, itu ada yang ketat, ada yang ini. Yang jelas, jangan melakukan kegiatan-kegiatan yang mengesankan istri mengundang kekaguman orang lain. Supaya apa? Supaya terpelihara ini. Supaya perkawinan itu langgeng. Apa yang terjadi dari kesalahpahaman ini bisa segera terselesaikan. Itu tujuannya itu. Oke. Dan itu berarti tuntutan dan tuntunan untuk
tidak membuka rahasia, untuk tidak menjelek-jelekan kalau memang bercerai dalam keadaan baik-baik, itu menjadi tuntunan juga yang harus dilakukan oleh istri maupun suami kepada anak-anaknya ya Abi. Ini Ella ingin garis bawahi karena seringkali konflik atau percekcokan dalam perceraian itu bukan hanya menjadi milik antar pasangan, tetapi dibawa-bawa hingga memengaruhi sikap penghormatan anak kepada ayah atau ibunya. Mudah-mudahan ini juga bisa kita jaga bersama dalam kondisi seburuk apapun seperti perceraian, teman-teman. Kita lanjutkan, Abi, pembahasan ayat-ayat ini. Terus, siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan baginya jalan keluar. Jalan keluar bisa bermacam-macam. Yang jelas, problema yang dihadapinya akan terselesaikan. Karena ada jalan keluar yang Allah ilhami kepada masing-masing yang beriman dan bertakwa ini, bahkan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan dia akan dianugerahi rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Bisa jadi istri mendapat pasangan yang lebih baik, suami pun bisa demikian. Bisa jadi rezeki yang diberikan itu bukan dalam bentuk pasangan, tetapi rezeki yang memberikan ketenangan sehingga dia dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang sangat bermanfaat dan macam-macam. Yang jelas bahwa yang terpaksa bercerai karena tidak dapat lagi bertemu antara pasangan, dia dituntut untuk beriman, bertakwa kepada Allah. Allah menjanjikan jalan keluar dan menjanjikan rezeki yang dia tidak pernah duga sebelumnya. Lalu dikatakan wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapa yang berserah diri kepada Allah, maka Allah mencukupinya. Ada kita ingin garis bawahi apa arti tawakal. Jadi bertawakal itu menjadikan Allah wakil. Menjadikan Allah wakil berbeda dengan menjadikan manusia wakil. Menjadikan Allah wakil menuntut Anda bekerja sebelum bertawakal. Kalau menjadikan manusia wakil, Anda bisa berpangku tangan, dia yang selesaikan. Itu bedanya. Menjadikan Allah wakil, tidak wajar Anda mencabut perwakilan Anda dari Allah. Karena dia lebih tahu dari Anda dan semuanya. Dia tahu kemaslahatan Anda. Menjadikan manusia wakil, Anda bisa menarik perwakilan karena bisa jadi manusia tidak mampu dan tidak tahu. Itu yang terpenting, jangan bertawakal sebelum ada usaha. Itu wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Sesungguhnya Allah akan melakukan sesuatu yang menjadikan persoalan itu mencapai akhirnya. Allah telah menjadikan bagi segala sesuatu ada kadarnya, ada waktunya, ada tempatnya. Jadi kalau memang sudah diusahakan untuk rujuk kembali dan tidak bisa, maka itulah akhir dari usia perkawinan. Dan itu sudah ada dalam pengetahuan Allah, dan itu Allah sudah atur sesuai dengan ilmunya, sesuai dengan kuasanya. Itu yang dimaksud di sini. Ella ingin jeda sejenak dulu dengan memberikan pertanyaan, memberikan kesempatan bertanya kepada teman-teman yang sudah bergabung juga pagi ini. Satu kesempatan bertanya yang terakhir ini, yang ketiga. Silahkan, siapa yang ingin memantik diskusi lanjutan dengan pertanyaan ini? Silahkan Mas. Terima kasih atas waktunya. Dengan saya Oki dari Situbondo, Abi. Abi, tadi Abi sempat menerangkan bahwa iddah diberlakukan salah satu alasannya untuk melihat kosongnya rahim perempuan dari pembuahan suami yang meninggal atau yang menceraikan. Di era modern ini, rahim perempuan sudah bisa diketahui melalui alat medis. Untuk itu, alasan untuk melihat kosongnya rahim perempuan apakah masih relevan adanya iddah? Oke, terima kasih Mas Oki dari Situbondo. Pertanyaannya soal relevansi ketentuan iddah ini
dalam konteks di mana sudah ada alat-alat medis yang bisa membantu gitu ya, melihat lebih jauh situasinya seperti apa. Mungkin ini bisa diterangkan sekaligus menerangkan ayat keempat dan kelima dari surah At-Talaq, tetapi jangan dijawab, jangan dijelaskan dulu Abi. Kita nantikan jawaban dari Abi Quraish Shihab sesudah jeda berikut ini. Iddah itu bukan sekedar untuk mengetahui apakah hamil atau tidak. Terima kasih masih setia menyaksikan Tafsir Al-Misbah. Semoga percakapan kita sejauh ini membawa manfaat bagi Anda, ilmu-ilmu baru ataupun ketentuan-ketentuan baru berkait dengan Quran Surah At-Talaq. Abi, mari kita lanjutkan pembahasannya ayat 4 dan 5 sekaligus menjawab pertanyaan tadi tentang relevansi iddah di konteks masa kini dibandingkan dengan masa lalu yang mungkin kondisinya sangat berbeda. Silahkan Abi. Ya, jadi ayat-ayat 4 dan 5 ini pokoknya berbicara tentang dua hal. Dia masih menguraikan tentang iddah wanita-wanita yang menopause, anak-anak yang belum haid, iddah mereka itu adalah 3 bulan. Baru sekali lagi Allah menekankan, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah menjadikan segala persoalannya itu mudah. Jadi memang sekali lagi kita ingin katakan perceraian itu sulit, mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi yang bersangkutan dan bagi keluarga. Karena itu menjawab pertanyaan Anda, kita akan berkata begini, sebenarnya iddah itu bukan sekedar untuk mengetahui apakah hamil atau tidak. Buktinya wanita yang ditinggal mati suaminya walaupun sudah menopause, artinya tidak mungkin lagi hamil atau mengandung, itu masih tetap disuruh iddah. Antara lain tujuannya ikut menampakkan kesedihan. Ada hubungan keluarga. Kalau seorang yang ditinggal mati suaminya, pasti keluarga suaminya itu berkabung. Tampakkanlah sikap berkabung Anda kepada keluarga itu. Karena itu dalam iddah jangan bersolek seakan-akan mengundang orang. Jangan keluar rumah. Ada yang ketat, tidak boleh keluar rumah. Ada ulama yang memberi kelonggaran. Kalau ada kebutuhan mendesak, silahkan keluar tapi dengan terhormat. Jangan ke pesta sambil menampakkan kecantikan dan keindahan. Itu melanggar agama. Tampakkan kesedihan. Supaya kalaupun suami telah meninggal, hubungan kekeluargaan tetap terjalin. Nah, inilah mengikuti tuntunan-tuntunan inilah yang dinamai orang percaya kepada Allah, percaya pada tuntunannya, melaksanakan tuntunannya, itulah yang dinamai orang yang bertakwa. Dan pada akhir surah ayat 4 ini, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Boleh jadi ada yang berkata, waduh berat nih tidak keluar rumah, berat nih tidak dandan, kan ada begitu, godaan banyak dari luar. Tidak, kalau Anda bertakwa kepada Allah, Anda akan jalani perintahnya ini dengan merasa mudah, tidak sulit. Kemudian, dzalika amrullah anzalahu ilaikum wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyiatihi wa yu'zim lahu ajra. Sekali lagi ada janji nih bagi yang mengikuti tuntunan ini. Itulah perintah Allah yang diturunkannya kepada kamu. Siapa yang bertakwa kepada Allah, yukaffir anhu sayyiatihi, ditutupi dosa-dosanya, diampuni dosa-dosanya, dan diagungkan untuknya ganjaran Allah. Jadi sekali lagi ini tuntunan iddah. Sekali lagi abghadul halal ilallah at-talaq. Sesuatu yang halal yang paling dibenci Allah adalah talak. Tetapi
manusia tidak semua sama. Ini adalah kebutuhan mendesak yang harus dijadikan jalan keluar kalau sudah diupayakan segala cara untuk mendamaikan kedua. Oke, ya. Terima kasih Abi. Jadi tetap menunjukkan penghormatan, tetap menunjukkan pentingnya sikap-sikap positif terhadap keluarga, terhadap pernikahan, itu pun termasuk tuntunan utama pada saat Al-Quran berbicara tentang perceraian. Dan tadi ada catatan juga tentang hak-hak perempuan yang harus terus dihormati dalam berbagai situasi. Terima kasih atas uraiannya Abi. Insya Allah besok kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai Quran Surah At-Talaq ini teman-teman. Semoga hari ini menjadi hari yang dilancarkan, puasanya berkah karena diawali dengan mengkaji ayat-ayat Al-Quran di Tafsir Al-Misbah. Terima kasih sudah menyaksikan diskusi ini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.